kan selama ini masalahnya tuh di harga dolarnya yang sangat tinggi, Pak. Jadi ada selisihnya cukup lumayan lah. Nah, kebetulan saya juga memang ada beberapa transaksi yang jumlahnya besar gitu. Nah, ini bisa nggak, Pak? Kan biasanya kan pakai trade insurance gitu ya Yap. untuk ini. Tapi kalau misalkan saya lihat dengan kondisi sekarang, misalkan pakai doku gitu ya, selisih kursnya cukup besar gitu. Nah, ini kalau misalkan pakai pingpong ini gimana, Pak? Misalkan saya ada pembelian barang di Alibaba itu senilai 1 miliar gitu misalkan. Kan kalau misalkan ada selisih, misalkan yang sekarang nih ya, via doku itu ada selisih sekitar 500 sampai 600 perak, Pak, per dolar. Jadi kan lumayan gede tuh. Yap. Kalau misalkan 1 miliar juga kan ya gede lah gitu. Nah, ini gimana, Pak, doku secara menyiasatinya, Pak? Ya, Pingpong, sorry. ya, siap. Terima kasih Pak Herman ya. Ya, jadi kalau untuk dari sisi pingpong sendiri, Pak, kita itu bakal untuk dari FX rate-nya itu bakal ke-update terus di kalau misalnya Bapak udah menjadi customer-nya Pingpong, otomatis kita akan berikan akses untuk dari sisi dashboard-nya. Nah, di situ FX rate yang kita tawarkan itu udah ada, Mbak. Pak, dari seluruh currency yang Bapak lakukan. Contohnya misalnya Bapak untuk transaksi ini bayarnya itu dari kebanyakan dari negara mana, Pak ya, kalau boleh tahu? Bukan buyer, Pak, tapi saya bayarnya gitu. Ada seller dari China gitu. Oke, berarti Bapak impor ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, ya. Nah, jadi berarti Bapak Ipo, Bapak melakukan pembayaran kan ke sellernya. Nah, ini Oh, betul. emang kalau untuk di Indonesia sini kita udah banyak banget, Pak, seller-seller ataupun juga ekspor importir yang kalau misalnya Bapak udah menjadi customernya Pingpong, otomatis Bapak bakal bisa create VA account. Jadi eh, jadi contohnya misalnya dari sisi sellernya China kan dia kasih biasanya nomor rekeningnya China ya, Pak ya. Ya. Nah, Mm. pembayarannya biasanya apa? Chinese yuan atau dolar atau Dolar. Jadi dolar ya? kalau kalau setahu saya di Alibaba tuh kan saya pernah mau pakai RMB nggak bisa katanya gitu. Apakah benar nggak ya? Harus pakai dolar aja gitu kan? Cuman pada saat pakai dolar itu kan pakai doku, memang transaksinya belum besar. Tapi Ya, sekarang ini mau ada transaksi besar gitu loh. ya, Nah, ya, kalau pakai doku itu kan cukup gede gitu. ya. Ya dari sisi exchange-nya terus juga fee Ya, juga ya Pak ya. ya betul. Ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk di Pingpong sendiri Pak, seperti saya jelaskan, fee yang kita pertama ini kan kalau ngomongin cost ada dua variabel. Pertama itu fee transaksi, yang kedua itu dari exchange rate. Nah, fee-nya ini sendiri yang saya jabarin tadi, kita cukup kompetitif. Kita start di satu, bahkan bisa lebih rendah dari 0,5 itu tergantung karena kita juga punya tiernya, Pak. Jadi ini pun juga sistemnya negotiable. Yang kedua itu FX rate. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya kita udah ada acuan FX rate, tapi FX rate-nya kita sendiri kita bukan hanya dari lokal bank, tapi juga kita di beberapa international bank. Salah satunya kita sudah melakukan strategic partnership dengan HSBC, Citibank, di mana itu pun juga secara umum kurs yang kita tawarkan itu jauh lebih rendah daripada bank lokal yang ada di sini. Kemudian kayak tadi misalnya Doku, Sendit, pemain lokal biasanya mempunyai keterbatasan ya Pak, karena mereka pun juga secara FX rate itu nggak langsung dari penyedia. Misalnya ada pihak ketiga lagi baru ke bank. Bahkan misalnya contoh misalnya dari Doku ke bank lokal, BCA atau BNI. Nah, mereka pun biasanya beberapa kurs luar itu juga ada pihak lagi secara internasional. Otomatis kan dari spread yang mereka tawarkan juga ada marginnya Pak dari satu tangan ke dua tangan. Nah, mungkin kalau misalnya efek rate yang Pingpong tawarkan ini kenapa bisa sangat kompetitif karena kita langsung ke direct strategic partnership dengan global bank yang ada di sana sih Pak. Mungkin Bapak boleh coba dulu. Jadi saya tadi udah cantumin juga mau coba kontak salah satu sales kita. Mungkin di situ akan dijelaskan lebih rinci lagi. Mungkin kalau Bapak bisnya di Jakarta, kita dengan sales kita bisa offline meeting, nanti jelaskan produknya, terus juga kursnya, terus juga bahkan bisa negotiable dari sisi fee dan rate-nya sih Pak. Saya sih di Bandung, Pak. Bapak bisa kasih linknya nggak ke saya untuk pingpong ini? Saya daftar cek. Sekarang saya lah mau ada transaksi nih. Boleh, Saya mau boleh. coba dulu nih.
Memang nggak Boleh. gede sih, tapi mau Ya, saya coba gitu. boleh, ini di komen sudah saya cantumin juga Pak sales kontak. Mungkin kalau misalnya secara di website itu agak lama secara proses. Maksudnya daftar di website nggak apa-apa Bapak secara paralel, tapi biar lebih direct di lead sama sales kontaknya bisa langsung tanya-tanya langsung, bisa ke kontak ke WA atau juga nomor telepon dari sales kami yang ada di sini ya Pak. Oh, yang Yuswin, Steven sama Owen Ya, ini ya? ya, Oke, oke. Nanti coba ya saya Pak. kontak deh. Ya. Ya, terus ini Pak, kalau ini kan ke Alibaba ini pakai trade assurance kan gitu ya? Trade insurance, Trade assurance. trade Nah, assurance. untuk trade Ah, assurance itu untuk keamanan kita lah kayak apa rekening bersama gitu. Jadi kan kalau kita mau nggak apa-apa, ini satu pertanyaan lagi apa ya? ya nggak apa-apa. Nah, mau transaksi itu kan kalau masuk ke Alibaba itu kita bayar dulu, nanti pada saat bayar barangnya nyampe, baru mereka kita accept, baru mereka bisa ambil uangnya kan gitu. Nah ini eh, cara ngehubungin ke Alibabanya gimana Pak dari pingpongnya itu sendiri? Eh, Mengkoneksikannya gitu. ya, Misalkan saya bayar dulu via pingpong, terus kemudian saya bayar ke Alibaba, tapi kan barangnya belum nyampe nih, artinya si seller belum bisa ngambil uangnya kan. Nah, ya, ketika barangnya udah nyampe, itu ngekoneksiin dari pingpong kan, saya nggak lihat di menu ada pingpong Pak. Di mana di ya. Alibaba adanya doku dan segala macam lah Ya, gitu. ya, ya. Mungkin Hmm. saat ini Pak, dengan Alibaba Indonesia kita belum melakukan apa namanya itu channel integration, tapi kedepannya kita udah open diskusi dengan Alibaba tuh bakal API integration dengan Alibaba. Tapi kalau untuk seperti itu sih Pak, karena kan ini jatuhnya di luar ya Pak ya. Karena kita hanya memfasilitasi sebagai payment provider. Jadi misalnya Bapak udah melakukan transaksinya di Alibaba dan sudah poolingnya di sana, saya nggak tahu ya apakah di Alibaba itu misalnya transaksinya tuh ke IDR, berarti secara withdrawnya itu bisa IDR atau udah di-convert ke sorry, bisa USD atau udah langsung di-convert ke IDR ya Pak? Bukan, bukan. Maksud saya itu gini. Jadi kan saya bayar ke Pingpong nih, masukin uang di Pingpong. Terus kemudian saya bayar ke Alibaba. Ya, kan saya sebagai pembeli lah gitu. Nah itu Oke. cara masukin ke Alibabanya sudah ada menunya di Pingpongnya itu sendiri. Kalau kita sih, kalau untuk pembayaran sih langsung ke rekening bank account ataupun juga mungkin dari sisi Alibaba itu ada channelnya misalnya VA atau apa gitu, gitu sih Pak. Jadi sama aja Bapak tuh dari rekening Bapak, dari rekening bank account ke Alibaba kan. Itu yang saat ini terjadi ya kan Pak? Ini kan saya dari rekening saya via Doku tuh Pak, baru masuk ke Alibaba. Oh, berarti Bapak Nah, dokunya itu cuman untuk FX rate-nya aja dari IDR ke USD ya Pak ya? ya betul betul. Nah ini Oke, gimana I Pingpong see. cara masuknya biar Oke. bisa masuk Oke. Alibaba? Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau Bapak cuma untuk FX, berarti dari rekening pribadi Bapak itu masuk ke pingpong account, dari situ Ya. di-convert ke USD, let's say. Nah, dari pingpong account itu transfer ke Alibabanya, itu udah bentuk USD. Jadi, pingpong ini menggantikan Hmm. posisi doku saat ini sih. Kalau misalnya case Bapak seperti itu. Iya betul betul. Oh gitu. Iya 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 iya. Nggak. Jadi dari pingpongnya sendiri nanti yang Hmm? dipilihnya di Alibabanya itu apa? Dipilih Yang pembayarannya. Apakah pakai CC atau pakai apa gitu? Kalau pengiriman kita kayak pengiriman eh direct ke VA sih, Pak. Jadi sama aja Hmm. doku kirim ke Alibaba. Nah, itu Ya. channelnya apa? Apakah bank account Hmm. atau apakah VA? Nah, sama sih gitu Hmm. sih, Pak. Oh gitu. Oke oke oke. Ya iya siap siap. Ya nanti saya kontak atau ke pingpongnya apa ya? Yap, Kalau gitu. Ya makasih terima ya, kasih Pak. Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang tadi aku dapetin dari kolom chat dari Ibu Tina Wetsen. Nah, apakah Alibaba sistem bayarnya seperti Shopee
barang sampai ke buyer, baru uangnya cair ke penjual. Dan apakah Pingpong bisa cairkan uang secara cepat setelah buyer payment? Nah, mungkin untuk flow proses ordernya nanti boleh dibantu dijelasin oleh Mas Rianto. Nah, untuk pencairan dananya, misalkan yang tadi, itu boleh dijelasin sama Mas Diki. Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Dari Mas Rianto. Mungkin dari saya dulu kali ya. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Bu Tina ini sebenarnya kalau misal Shopee sama Alibaba ini sebenarnya flow-nya beda-beda ya gitu kan. Karena kalau misal Shopee ini kan B2C, Alibaba itu B2B gitu kan. Dimana kalau misal B2B ini kan pasti lebih banyak negosiasi dan lainnya. Makanya Alibaba di Indonesia itu saat ini just a marketplace saja gitu kan. Jadi kayak semisal nih kalau di B2C like a Shopee kan buyer nanti bayar ke Shopee dulu gitu kan, kemudian si seller mempersiapkan barangnya dan lainnya, kemudian seller mengirimkan produknya ke buyer, kemudian si seller bisa klaim untuk dompetnya kan. Sedangkan kalau misal di Alibaba itu berbeda gitu, jadi nanti flow-nya adalah dari si buyer antara si seller ini membuat kesepakatan bersama dulu gitu untuk payment methodenya mau menggunakan seperti apa nih. Kayak misal contohnya tadi dari Bu Tina mau menggunakan pingpong gitu. Jadi nanti dari si buyer sama si seller ini juga nanti bakal ditengahkan sama si pingpong ini gitu. Nah, kemudian nanti untuk flow-nya ya nanti dari Butina baru bisa mengirimkan barangnya itu setelah Butina mendapatkan uangnya dulu nih. Jangan sampai Butina mengirimkan barang, apalagi Alibaba ini kan pengirimannya gede ya gitu kan. Ternyata Butina udah mengirimkan barangnya banyak, si bayarnya nggak mengirimkan pembayaran, yang jatuhnya malah fraud gitu. Makanya biasanya kita bakal suggest gitu kan, kalau semisal menggunakan bank konvensional kan biasanya kita bakal suggest menggunakan LC gitu. Jadi si buyer bakal nitipin uangnya dulu gitu kan ke bank gitu kan, kemudian nanti kita mulai kalau semisal dari si sellernya sudah mengirimkan barang, si seller sudah kayak submit AWB, kemudian BL dan lainnya ke bank, kemudian bank barang kita jalan, barang si seller jalan ke negara tujuan ekspor, kemudian si bank di negara sana ngecekin memang produknya sudah sesuai, habis itu uang baru bisa dicairkan. Nah, mungkin kalau semisal untuk yang pingpong, apakah bisa possible seperti itu, Mas Diki? Ya, makasih ya Mas Hanto. Ya, kalau untuk case-nya seperti itu ya Bu Tina, jadi jatuhnya ini Ibu itu sebagai ekspor ya, penjual barang ke luar negeri. Nah, di sini sendiri kan seperti yang dijelaskan Mas Hanto. Jadi Pingpong itu sendiri memfasilitasi sebagai payment provider-nya. Jadi contohnya misalnya seller yang bayarnya Ibu ada di China. Nah, di situ dan udah disepakati nih apakah pembayarannya itu melakukan RMB ataupun juga USD. Nah, misalnya contoh misalnya udah sepakat nih pakai USD. Nah, berarti nanti kalau Bu Tina udah jadi customer-nya Pingpong, di dashboard itu Bu Tina tinggal bikin VA untuk USD di negara China. Contohnya seperti itu. Nanti VA-nya itu Ibu share ke sellernya. Nah, sellernya akan transfer ke VA yang ibu berikan. Kemudian pada saat nanti itu juga sama mungkin sama seperti bank, apa namanya itu ada beberapa underlyingnya, misalnya invoice-nya atau apa yang dicantumkan dari sisi sellernya. Nanti dari KYC kita bakal ngecek kalau misalnya udah sesuai, nanti di wallet pingpongnya ibu udah masuk tuh dananya, tinggal ibu langsung transfer pengiriman barangnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Dan itu prosesnya pun juga kita jatuhnya lebih cepat. Jadi ibu udah ngerasa udah masuk dulu duitnya gitu kan, langsung baru bisa prosesnya transaksi. Sementara kalau misalnya kita bandingkan di konvensional bank itu mungkin LC ataupun juga Swift code itu mungkin butuh sampai 3 3 sampai 5 hari rata-rata, tergantung negaranya juga. Nah, di sini pun juga kita mangkas dari sisi apa namanya itu waktunya. Jadi once duitnya kita udah terima, Ibu tinggal bisa lanjutkan pengiriman barangnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Pak Anto, boleh saya ini ngacung lagi? Boleh? Silakan Mas Santo. Ya, silakan Pak Irman.
Pak Anto, kalau dengan pakai pingpong ini secara trade assurance-nya aman nggak Pak? Kalau semisal pingpong kan sebenarnya kan saat ini masih on proses ya, Herman, untuk melakukan Hmm. kerjasama dengan Alibaba.com di Indonesia gitu. Kalau semisal trade assurance tuh jadi gini, Pak Herman, kalau trade assurance itu tuh kayak semisal dompet bersamanya gitu. Kayak semisal di Shopee itu kan ada dompet bersamanya ya gitu kan. Nah, di Alibaba dompet bersamanya itu namanya trade assurance gitu kan, di mana nah Pak Herman sebagai buyer gitu kan, check out dulu nih, check out barangnya apa saja gitu kan, misal produk A, B, C dan lainnya gitu kan, kemudian kan nanti bakal keluar tuh nominal yang harus dibayarkan sama Pak Herman gitu. Nah, selanjutnya nanti dari Pak Herman kan bakal melakukan pembayaran ke Alibaba gitu kan untuk nominal pembeliannya gitu. Nah, selanjutnya gitu kan nanti dari si Alibaba ini tuh yang bakal menginfokan ke si seller nih gitu. Jadi, oh seller ini Pak Herman udah bayar ya gitu kan, oh, harus ngurusin untuk pengirimannya nih gitu. Nah, nanti setelah si sellernya mengirimkan barangnya ke Pak Herman dan sudah diterima sama Pak Herman, barulah uangnya ditransferkan ke si sellernya gitu. Jadi sebenarnya ini cuma kayak memindahkan case-nya kayak Shopee tadi Pak Herman gitu. Jadi kayak misal kita beli di Shopee ini gitu kan, oh ya udah kita check out, kita bayar, barangnya nyampe ke kita, kemudian si sellernya dapat duit dari si Shopee gitu kan untuk pembeliannya Pak Herman tadi. Nah, kalau semisal di Alibaba juga kurang lebih kalau trade assurance tuh kayak gitu Pak Herman. Jadi Ya, ya. Pak Herman check out barangnya dulu gitu kan, kemudian Alibaba bakal meneruskan ke si seller, seller siapin barangnya, kemudian seller mengirimkan produknya ke Pak Herman. Setelah Pak Herman menerima produknya secara oke dan lainnya, barulah Alibaba menjadi penjembatan ataupun penengah untuk melakukan transfer ataupun melanjutkan pembayaran Pak Herman ke si seller ini, gitu, ke si seller ini. Benar, Pak Herman gitu. Ya. Nah gini Pak, kan ini kan saya kan biasanya via agent saya di Guangzhou kan gitu ya. Jadi barang Mm-mm. nyampe itu kan biasanya sudah receive, barang itu sudah receive di agen-agen yang ditunjuk. Nah terus kemudian Mm-mm. kan ada perjalanan tuh dari agen ke Indonesia. Saya belum approve, klik bahwa barang sudah diterima gitu ya. Belum. Nah, itu ada batas waktunya nggak Pak? Misalkan gini, kan kalau pakai laut itu kan cukup lama tuh, sekitar 2 minggu, Yes, misalkan gitu ya. benar. 2 minggu nyampe. Nah, ada batas waktunya nggak? Misalkan saya nggak approve approve tuh si apa si barang itu Si sudah penerima diterima. barang diterimanya ya. Itu ada batas Mm-mm. waktu sampai berapa lama Pak? Oke, oke. Karena Alibaba ini balik lagi berbeda dengan Shopee sih. Kalau misal Shopee kan ini memang karena kita satu negara gitu kan, tentunya kan Hmm. diusahakan yang paling lambat tuh 3 sampai 5 hari lah gitu kan. Kalau misal ekspor tentunya flow-nya sedikit berbeda nih Pak Herman gitu kan. Ya. Jadi kalau Hmm. semisal ini sih aku juga nggak bisa make sure langsung gitu kan ke Pak Herman gitu kan. Cuman memang kalau semisal waktunya itu tuh nggak cuma seminggu ataupun 2 minggu gitu kan. Jadi nanti ada flow-nya Pak Herman gitu. Nah, ini nanti mungkin dari kita coba bantu matching gitu untuk waktu berapa lama SLA-nya lah gitu kan, SLA-nya sampai diterima oleh si Ya. seller gitu. Ya takutnya kan gini Pak, kan kita juga nggak tahu ya, karena ini Mm-mm. transaksinya juga mau besar gitu. Waktu Mm-mm. ngasih Mm-mm. apa stempel bagus, ternyata pada saat dikirim barangnya jelek. Nah, pada Mm-mm. saat kita Mm-mm. mau komplain balik, misalkan gitu ya, mau komplain balik, ternyata uangnya udah diambil sama si seller kan gitu. Oh, iya Nah, iya iya ini iya itu kan iya. bisa jadi masalah tuh Pak. Maksudnya Iya kalau iya. misalkan ternyata barangnya itu jelek, kan kalau Iya. kayak di Shopee atau di itu kan bisa komplain kan Yes, barangnya benar. dengan kayak gitu Pak. Itu ada nggak Benar benar. apa keamanannya di Alibaba? Iya. Iya, kalau semisal di Alibaba tadi sih Pak, jadi kalau semisal di Alibaba kan sebenarnya kalau pakai trade assurance ini kan ada trackingnya juga Pak Herman. Jadi nanti Hmm. kelihatan tuh kayak semisal nih dari Pak Herman sudah diterima dari bulan Januari gitu kan. Tapi ternyata dari Pak Hermannya tuh nggak ACC padahal sesuai dengan di datanya itu tuh udah diterima gitu kan. Nah, otomatis biasanya kalau semisal seperti itu Alibaba menganggapnya oh Pak Herman sudah oke dong dengan bayar dengan barang yang diterima ini. Gitu. Jadi Hmm, hmm, sebenarnya hmm. flow-nya adalah apa yang harus kita lakukan ketika misal sebagai buyer menerima barang datang gitu kan, ya mau nggak mau kita harus konfirmasi nih gitu kan, karena kita Nah, ya. apalagi tadi ya kita nggak bisa jamin semua produknya apakah beneran sesuai atau tidak gitu kan, makanya ketika misal barangnya nyampe kita harus checking dulu gitu kan, oke produknya sesuai gitu kan, kita bisa konfirmasi nih.
Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.